Sudah puluhan tahun saya mencoba membangun industri di Tapanuli. Saya pergi ke Sipahutar, tidak dapat 1 hektar pun tanah. Saya lihat apa kekuatan Tapanuli Utara. Banyak tanah kosong. Dan kelemahannya apa? MALAS. Apa itu? Malas. Berikutnya Pak Yoki Hutagalung yang tadi sudah disebut, pengusaha nasional yang fokusnya sekarang untuk sugar, mengganti sugar cane ya, jadi gula gula aren itu lebih sehat sekarang daripada gula rafinasi dari tebu. Itu salah satu usaha beliau dan silakan 10 menit juga Pak Yoki, silakan. 10 menit ya Pak. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, terutama Pak Dubes nih, teman kami dari Kadin. Pertama saya perkenalkan, nama saya Yoki Marihot Hutagalung. Saya lahir di Tarutung, istri saya berusia Tumpul, putra kami 4 laki dan sudah punya cucu 4. Saya di Tarutung hanya sampai SMP. Saya umur 14 tahun kuliah sekolah di Bandung, SMA di Bandung, juga alumnus dari Pajajaran. S3 saya ambil juga, tapi saya pikir saya pengusaha, percuma ngambil S3. Ternyata saya tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, secara politik saya dengan Tommy Soeharto, dengan Pak Tejo, Edi mendirikan Partai Berkarya. Dan sekarang pecah dipegang Pak Mudin. Tetap saya dibikin penasehat di sana. Jadi saya tinggalkan politik. Kebetulan saya sekarang bukan ketua Kadin Jakarta, tapi saya staf khusus dari Pak Arsad yang sekarang ketua DPR. Itu saya staf khusus bidang industri. Jadi karena kebetulan saya bisnis saya di industri, saya industri pangan. Seperti kata Pak Dubes tadi, kami memproduksi gula aren dan gula kelapa, dan perusahaan kami sudah berdiri sejak 1942, jadi 80 tahun lebih, sampai hari ini masih eksis. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya dikatakan oleh Pak Erik tadi, pertama-tama begini. Sebelum saya mencatat tentang apa yang harus kita buat di Tapanuli, pertama-tama leadernya yang perlu. Bisa nggak kita komunikasi? Ada nggak Bupati di Tarutung, Tapanuli Utara itu pernah komunikasi dengan kita? Artinya, kami Poparan di Opak Pisoran, Poparan di Guru Mahaloksa, termasuk beliau ini, kami punya grup yang waktu pengangkatan Bupati Nixon, kami beberapa orang dipanggil oleh Sukuren Babat untuk mengajukan siapa wakil. Nah, untuk itu Pak Erik, saya lihat paparan Anggi tadi Indah begitu bagus. Saya sudah sepakat dengan beliau sesama Poparan Guru Mahaloksa. Saya harap dengan Poparan Guru Mahaloksa di sini kita harus dukung beliau. Karena tahun 2015 ya Pak, itu juga dari Poparan Guru Mahaloksa juga kita bikin fit on properties. Fit on properties itu semua calon bupati, termasuk beliau waktu itu. Nah, dari situ kita memang punya semangat. Mohon maaf, jujur Pak Erik, kami Poparan Guru Mahaloksa memang selalu mengharapkan supaya dari kami lah yang menjadi Poparan Guru Mahaloksa yang menjadi bupati. Kerinduan itu memang selalu ada. Tapi kami berdiskusi tadi barusan dengan Pak Sangam, quality, number one is quality, leadership is number one. Oke. Jadi untuk itu kami dukung Pak. Memang ada yang calon bupati yang sudah melamar sama kami akan datang ke Poparan Guru Mahaloksa untuk bertemu. Tapi kita katakan tadi ya terima saja, tapi kualitas yang kita tentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pergi lagi kepada apa yang harus kita perbuat kepada kampung kita. Saya memang sebagai pengusaha sangat rindu, dan sudah puluhan tahun saya mencoba membangun industri di Tapanuli. Karena industri saya itu industri makanan. Dulu saya produksi jam, selai, butuh nanas. Saya pergi ke Sipahutar, ke kampungnya Pak Silitonga, tidak dapat 1 hektar pun tanah. Karena semua milik adat,
Itu berkali-kali saya mau bikin untuk pengalengan nanas, tidak ada karena saya tahu nanasnya bagus, untuk terutama untuk jus, untuk ekstrak, gagal. Saya berpuluh tahun mempelajari tambang di Tapan Utara. Di Tapan Utara itu saya dengan Pak Raja Buku dulu Wakasat, waktu yang meninggal Pak Raja Buku Wakasat, saya sepakat berdua bikin perusahaan untuk kaulin. Saya survei kaulin di Pahai ada kaulin, di hutan hula-hulaku, di Pahai, di Onarumbu juga ada, tapi kualitas dan kuantitasnya tidak memenuhi untuk sekali ekonomi. Di Pangaribuan ada juga yang namanya formika. Formika di sini untuk pengantar panas, tetapi juga kualitas dan jumlahnya sedikit. Di Sipaholon, di kampung Pak Dharma, ada juga di Lumbat Coy yang namanya oker. Oker itu untuk membuat warna, cat. Saya sudah survei semua itu. Tapi ternyata baik yang menjadi masalah apa? Jumlahnya nggak bisa sesuai ini, sedikit sekali. Terutama di Pahai. Sekarang ada memang saya informasi mas antara mengalir dari Sidempuan sampai ke Pahai. Kebetulan mertua saya di Pahai itu juga yang menjual tanah-tanah ke Sol. Di Sol itu, di situ ada emas. Saya nggak tahu, tapi izinnya tidak mudah. Karena saya punya pertambangan dulu di Timur, 6 tahun saya bikin untuk mangan. Ternyata begitu saya dapat izin, mangan itu tidak seperti batu bara, tapi dia seperti urat begitu. Begitu kita lihat semua itu jumlahnya tidak memenuhi juga. Pada rupanya tidak ada nasib jadi petambang. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu pertama ketemu kita dengan THH, saya salah tahu Tarutung itu salah satu kota wisata rohani. Dan saya lihat seperti apa dikatakan beliau tadi tentang di sana, kekurangannya banyak. Akhirnya saya berpikir, di Salib Kasih sudah ada suatu tugu yang mengingatkan Momensen. Tapi di Tanah Batak, tidak seperti di Korea Selatan, martir orang Batak untuk jadi Kristen tidak ada. Yang martir hanya Samuel Munson dan Henry Lehman. Saya pribadi keluarga mendirikan gereja sekarang di sana. Join dengan Fatimah, wakil juga di Utara. Sekarang kami sudah dirikan gereja sana. Karena ternyata orang-orang Amerika pun datang ke sana Pak Saudara. Keluarga Samuel Munson dan Henry Lehman datang. Dan mereka waktu kami datang berdoa, tapi tidak tempat untuk berdoa. Jadi kami dirikan sekarang berdua kami dengan Ibu Munson, kami sudah dirikan gereja di sana. Gereja HKI Munson and Lehman, karena kami HKI, mohon maaf. Baru saya mohon maaf, besok tersinggung kamu. Saya pikir HKBP sudah punya di Salib Kasih. HKI perlu juga ada di Lubuk Pilih. Nah, yang kami cari sekarang, karena sekarang di situ keluarga Tobing yang masih mendengar sejarah dibunuhnya Munson sama Lehman itu, saya mencari sekarang siapa yang mampu membuat sejarah bahasa Inggris, mungkin kayak film seperti Ngeri-Ngeri Sedap, supaya bisa diputar filmnya itu di gereja. Waktu tamu-tamu datang, tahu dia gimana pembunuhan Munson Lehman yang dimakan, katanya paling enak hidungnya sama jarinya. Nah itu gimana caranya membuat itu? Itu sekarang kita sudah bangun di sana. Tuhan Yesus berkati mungkin tahun ini selesai gereja itu. Itu yang saya katakan sebagai perbuatan kecil-kecilan. Yang kedua, di Jalan Tarutung ke Bali itu, saya punya tanah besar 800 meter. Saya tawarkan ke THH. Apa yang mau dibikin di sana untuk jadi dibangun gedung untuk pemasaran produk-produk Tarutung, terutama ulos. Sekarang ulos itu bagus sekali dari Tarutung, bukan seperti dulu lagi. Saya lihat di Sarina sudah ada yang harganya 5 juta satu set. Waduh, bagus sekali. Nah, saya siap di situ. Saya siapkan tanahnya. Siapa yang bisa bangun? Kalau bisa kolaborasi, karena sekarang kan musim kolaborasi. Tidak bisa lagi single fighter. Anak-anak saya berusaha join dengan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Chinese, makanya bisa ekspor. Kalau enggak, UMKM tetap UMKM. Kami punya di Kadin UMKM naik kelas. Saya tanya naik kelasnya sampai mana? Ya naik kelasnya yang dia bisa jadi bahasa Inggris, itu aja. Pasarnya belum naik. Bisa menulis korespondensi. Nah kalau saya berpikir, Pak Dubes, yang Bapak ini terus sampai tiap hari sekarang mendukung ekspor. Tepuk tangan dulu buat Pak Singa. Walaupun beliau ini Dubes, tapi semangatnya membangun bangsa ini bukan main. Sehingga banyak sekali ekspor yang sudah berhasil melalui Pak Dubes. Saya punya ide Pak Dubes.
kita harus jangan fanatik ya. Saya lihat apa kekuatan Tapanuli Utara, banyak tanah kosong. Dan kelemahannya apa? MALAS. Apa itu? Malas. Tidak mau menanam suatu tanaman yang berbutuh 5 tahun seperti kemenyan, seperti buah-buah mangga yang tidak ada. Maunya begitu tanam tumbuh seperti cabai langsung dimakan. Nah, jadi saya pelajari selama ini, saya pelajari market. Kita harus berubah sekarang. Kalau selama ini kita memelihara pinahan lubu, saran saya Pak Erik, Tuhan berkati Adinda jadi bupati, memelihara kambing dan domba. Kebetulan ini tidak sombong, kami sekeluarga itu sudah permanen residen di New Zealand karena kami lama di New Zealand. Nah, kami di New Zealand melihat petani-petani itu hanya domba 80 juta, sedangkan populasinya hanya 4 juta. Domba bisa 80 juta dan membuat New Zealand bisa maju. Yang saya sarankan sekarang, bagaimana di kampung kita, seperti di Jawa Barat, tiap rumah itu mempunyai kandang domba minimum 10 biji. Pasarnya di Malaysia, konsumsi per kapita di Malaysia 1,1 kg per tahun. Jadi berarti penduduk mereka 50 juta, 55 juta kilogram per tahun. Dari Tarutung sampai Utara gampang melalui Belawan masuk ke Malaysia 1 jam. Ini pasar yang sangat dahsyat. Jangan harap penduduk Jawa Barat. Jawa Barat itu memproduksi sapi itu 33.000 kambing 33.000 ton per tahun. Sedangkan Malaysia butuh 1,1, Indonesia butuh 0,4 kg per kapita per tahun. Terutama di waktu zaman kurban ya, itu banyak domba. Tanah kita yang kosong. Kalau melihara babi harus ditanam gadong, harus dimain makanan. Kalau kambing sama sapi dibalua soal ini, edaran ini ngomong sendiri. Cocok lah ini untuk orang Batak yang setelah nama kasih. Koran dijaga dulu. Tak boleh ikut dibuat idahan, ikut dijual tidak perlu. Nah, ini saran saya bapak-bapak kepada semua kita. Bagaimana saudara kita di Pangaribuan ada Profesor Pincar di sini. Di mana digalakkan di Pangaribuan, di Pasilitongan, di Sipautar. Begitu bagusnya tanah kosong banyak. Pelihara domba sama kambing. Bibit dari mana? Bibit Garut, domba Garut yang paling tentang kolaborasi kita. Bibit itu yang paling bagus di Indonesia, domba Garut. Domba Garut. Mau nggak kita kerjasama? Katakanlah kita setiap warga Tapanuli Utara menyumbang 10 ekor, masa nggak sanggup? Kita berikan. Kalau pemerintah tidak mendukung kita, sebenarnya UMKM punya Kementerian UMKM punya dana untuk itu. Tapi nggak tahu ke Tapanuli mungkin kurang ada itunya, konektivitas yang bagus, nggak tahu melalui Pak Edward. Ya, bantuan luar negeri itu, bantuan UMKM, terutama contohnya kepada UMKM karena saya 5 tahun sebagai wakil ketua umum UMKM, dana dari UMKM itu besar sekali Pak, sampai membeli kapal di Aceh untuk nelayan bisa. Tergantung bupatinya. Bisa nggak bupatinya datang ke Bappenas mengambil hati daripada bagian perencanaan anggaran di Bappenas, bukan hanya di Banggar di DPR, harus ke sana. Nah, jadi menurut saya taruhlah kalau pemerintah mendukung kita ajaklah orang Batak ini beternak domba sama kambing. Pasarnya Malaysia 55 juta ton per tahun. Kalau dibanding mungkin kambing 20 kilo atau 30 kilo udah berapa juta ekor itu. Ima asal sejahtera sudah. Kalau secara bisnis kita harus industri di sana pertama Pak, kelemahannya SDM-nya kurang bagus, bahan baku kita tidak punya, transport terlalu mahal. Tapi kalau domba mungkin nanti dombanya dipotong dulu, siapa tahu kita kerjasama dengan Malaysia di Papua sudah ke domba-domba naruh kita pernah di pusat di Tarutung, terutama di utara di Sulup kuburan nak kosong tangan deh, di Sulup polisi para lurah di tanah di kuburan nak kosong, di mana di pabriknya dipotong, dibikin fresh, dikirim dalam frozen ke Malaysia. Ini market yang sangat besar. Mudah-mudahan Tuhan memberkati ini menjadi masyarakat bisa kaya secara umum. Kalau secara pribadi, mari kita join. Apa yang kita bisa bikin? Lima juta sanau, saya rasa sebelum habis Pak Dugas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.
rangkaian pembicaraan kita dan seperti yang disampaikan oleh Lai Erikson Sianipar tadi, bahwa apa yang kita bicarakan sore ini, siapapun bupatinya, ini boleh dijadikan bahan